Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita bahas kembali kitab Al-Waraqat karya Imamul Haramain Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullah ta'ala, di mana kita sampai pada pembahasan tentang al-khas. Wal khassu yuqabilul am. Al-khas itu adalah lawan dari umum. Lawan dari umum. Ya, di mana al-khas di sini ketika penulis telah menjelaskan tentang pembahasan tentang al-am, yaitu sesuatu yang umum, maka kemudian penulis membahas tentang lawannya, yaitu al-khas. Sebagaimana penulis membahas an-nahyu setelah pembahasan al-amr, ya, membahas larangan setelah beliau membahas tentang perintah, maka beliau kemudian membahas tentang al-khas, ya, setelah pembahasan tentang al-am. Jadi di sini beliau berkata wal khas yuqabilul am. Ya, al-khas itu adalah lawan dari al-am. Wa takhsis tamyizu ba'dil jumlah bidzikr. Takhsis itu adalah pembedaan sebagian kalimat. Ya, ada yang titik sampai situ, tamyizu ba'dil jumlah. Di manuskrip yang lain ada tambahan bidzikr, yaitu pembedaan sebagian kalimat dengan, ya, adanya penyebutan, adanya sesuatu lafaz yang disebutkan. Ini namanya takhsis, yakni mengkhususkan. Yakni mengkhususkan. Sehingga ketika kita bicara sebelumnya ada sesuatu yang umum, kemudian berlaku hukum kepada sesuatu yang umum tersebut. Jadi ini adalah hukum umum, yakni hukum yang berlaku kepada sesuatu yang umum tersebut. Kemudian ketika ada takhsis, ada pengkhususan, maka itu berarti hukumnya berbeda pada sesuatu yang dikhususkan tersebut. Itu berarti hukumnya berbeda pada sesuatu yang dikhususkan tersebut. Sedangkan sesuatu yang tetap pada keumumannya, bagian yang tetap pada keumumannya, maka tetap mendapatkan hukum yang umum tadi. Ya. Jadi, ya, ini adalah al-umum wal khusus. Ya, contohnya misalkan, kita ambil langsung contoh supaya bisa terbayang. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Maka ini lafaz yang umum, mencakup seluruh bentuk jual beli, mencakup seluruh bentuk al-bai', yaitu jual beli. Nah sekarang, apakah seluruh bentuk jual beli itu kemudian dihalalkan dalam syariat? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Ada syarat yang harus dipenuhi supaya jual beli tersebut, ya, sah dan halal. Ada syarat yang harus dipenuhi. Dan ada, ya, dan diantaranya misalkan, ya, tidak boleh jual beli tersebut, yakni ada nas yang melarang. Ya, contohnya misalkan haramnya al-bai' ala bai'i akhihi, yaitu membeli atau menjual atas pembelian atau penjualan saudaranya,
Ya, membeli atas pembelian saudaranya atau menjual atas penjualan saudaranya. Ya, seperti misalkan ketika seseorang penjual A menawarkan barangnya kepada B, calon pembelinya ini, kemudian datang C mengatakan kepada B, ya, antum beli dari ana saja, lebih murah. Nah, ini berarti apa? Ya, ini mendahului si A begitu ya. Ini dilarang oleh syariat. Atau si C mendekati A, antum tidak usah ke B, ana beli dengan lebih mahal, beli jualnya ke ana saja. Nah, ini jadi ini termasuk perbuatan yang dilarang oleh syariat. Ya, jual beli seperti ini dilarang. Maka kita lihat ketika firman Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a, ketika kita membaca ayat tersebut, maka kita katakan ini bermakna umum, seluruh bentuk jual beli, ya, seluruh bentuk jual beli dihalalkan. Akan tetapi ada dalil yang lain yang kemudian mengkhususkan hukum ini, mengkhususkan hukum umum ini pada salah satu bentuk jual beli, yaitu al-bai'u ala bai'i akhihi, menjual atas penjualan saudaranya atau membeli atas pembelian saudaranya. Ya, jadi ini kita lihat berarti pada sesuatu yang khusus tersebut kita terapkan hukum yang berbeda dengan bagian-bagian atau bentuk-bentuk jual beli yang lain yang masih tetap pada keumumannya. Sampai sini jelas? Nah, sekarang yang harus diperhatikan adalah ada perbedaan antara usuliyun dengan nahwiyun. Usuliyun itu mengatakan bahwa yang namanya takhsis, sesuatu yang khusus tadi, dia mendapatkan hukum yang baru tadi, hukum yang khusus, yakni itu memang dari sananya dia mendapatkan hukum tersebut. Bukan awalnya jual beli ini masuk dalam hukum yang umum, awalnya bentuk ini masuk dalam hukum yang umum, mendapatkan hukum yang umum, habis itu dikeluarkan. Ini pemikirannya para ulama nahwu, karena mereka fokusnya ketika, yakni misalkan ketika ada pengecualian, ada istitsna, misalkan ja'al qaumu illa zaidan, ya, orang-orang datang kecuali Zaid, maka orang-orang para ulama nahwu mereka mengatakan bahwa awalnya, yakni kita tetapkan adanya hukum umum, orang-orang datang. Hukum umum ini berarti apa? Orang-orang datang, mencakup Zaid juga. Tapi habis itu kita mengeluarkan Zaid, illa Zaidan. Ini berarti apa? Awalnya hukum tersebut kita terapkan secara umum, mencakup Zaid, habis itu Zaid kita keluarkan. Ini adalah pemikirannya Nuhah. Akan tapi pemikirannya usuliyun, maka mereka berpikir bahwa yakni kita fokus pada makna. Maka dari awal memang Zaid mau kita hukumi sesuatu, sedangkan orang-orang selain Zaid mau kita hukumi sesuatu. Jadi memang dari awal berbeda. Nah, gimana cara membahasakannya? Ja'al qaumu illa Zaidan. Ya, orang-orang datang kecuali Zaid. Jadi dari awal memang itu hukumnya sudah berbeda. Nah, ini perbedaan sudut pandang antara usuliyun dan nahwiyun. Baik, sekarang wa huwa yanqasimu ila muttasil wa munfasil. Takhsis itu terbagi menjadi dua jenis atau dua kategori. Yang pertama adalah muttasil, yang kedua adalah munfasil. Muttasil itu maksudnya adalah pengkhususan tersebut itu ada pada kalimat yang sama, pada jumlah yang sama. Ini muttasil. Sedangkan munfasil, maka pengkhususannya itu ada pada kalimat yang berbeda. Yani dalil yang berbeda. Jadi takhsis ini dibagi dua menurut jumhur, yaitu menjadi muttasil dan munfasil.
Ini berbeda dengan pendapat Hanafiyah misalkan. Mereka mengatakan bahwa takhsis yang muttasil itu nggak bisa disebut takhsis. Kalau ada pengkhususan dalam satu, tapi masih dalam satu dalil, ja'al qaumu illa Zaidan, orang-orang datang kecuali Zaid, berarti kan ini ada pengkhususan adanya, yakni bagi orang-orang selain Zaid secara umum kita katakan hukumnya adalah mereka datang. Zaid sendiri nggak datang. Ja'al qaumu illa Zaidan. Kata Hanafiyah, ini bukan pengkhususan. Ini kita sedang menyebutkan yakni ini bagian dari kalimat yang lengkap. Bagian dari kalimat yang lengkap itu pada asalnya adalah antum harus dengarkan kalimatnya secara lengkap terlebih dahulu, baru kemudian antum menyimpulkan sesuatu. Maka ini bukan pengkhususan. Ya. Jadi walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yaitu wajib bagi orang-orang, ini kewajiban untuk Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang mereka laksanakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi orang-orang untuk mengerjakan ibadah haji man istata'a ilaihi sabila, orang-orang yang mampu. Nah, ini adanya pengkhususan. Wajib bagi orang-orang, awalnya umum. Wajib walillahi 'alan nasi. Wajib bagi orang-orang untuk mengerjakan ibadah haji. Itu umum, seluruh manusia. Tapi habis itu dikhususkan di ayat yang sama, man istata'a ilaihi sabila. Itu orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Maka ini menurut jumhur usuliyin, ya, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, ini takhsis. Ini takhsis muttasil, pengkhususan yang bersambung, yakni pengkhususan yang ada masih dalam rangkaian satu kalimat. Sedangkan Hanafiyah mengatakan ini bukan takhsis. Ya, ini bukan pengkhususan, akan tapi ya ini bagian dari kalimat lengkap. Antum harus dengarkan kalimatnya lengkap dulu, baru habis itu antum simpulkan. Paham ini? Sedangkan para ulama jumhur, mereka berkata, ya, kita lihat awalnya ada kata an-nas itu umum, habis itu dikhususkan, diberikan keterangan man istata'a ilaihi sabila, hanya orang yang mampu, yakni yang wajib. Jadi maksudnya di sini adalah adanya perbedaan di sini. Wallahu alam, ini ya tidak banyak thamaratul khilaf. Wallahu alam, cuma beda istilah saja mungkin. Ini cuma beda istilah saja, apakah ini disebut takhsis atau bukan. Tapi pada hakikatnya produk hukum akhirnya sama. Yaitu sama-sama menyimpulkan bahwa ibadah haji itu hanya wajib bagi orang yang mampu. Taib, wa huwa yanqasimu ila muttasil wa munfasil. Jadi takhsis itu wajib, takhsis itu terdiri atas dua kategori, muttasil dan munfasil. Fal muttasil al-istithna wasyart wattaqyid bisifah. Muttasil itu adalah contoh takhsis muttasil itu adalah dengan istithna, pengecualian, kemudian dengan syarat atau dengan membatasi pada sifat tertentu. Ini takhsis muttasil. Kita membahas takhsis muttasil terlebih dahulu. Taib. Jadi itu takhsis muttasil sudah kita contohkan tadi ya, yakni misalkan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, itu masih dalam rangkaian satu kalimat, maka itu muttasil. Contoh yang munfasil, ya yang tadi, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli. Habis itu di hadis Nabi Muhammad SAW melarang al-bai' ala bai'i akhihi. Jadi itu contoh yang takhsis munfasil, terpisah antara dalil yang umum dengan dalil yang mengkhususkan. Jadi intinya adalah apakah dalil yang umum
dan dalil yang mengkhususkan itu berbeda. Kalau berbeda ini munfasil. Kalau dia dalam rangkaian satu kalimat yang sama maka ini muttasil. Baik. Sekarang yang pertama yang dicontohkan, yang disebutkan oleh penulis dari takhsis muttasil itu adalah al-istitsna. Al-istitsna yaitu pengecualian. Kemudian penulis berkata wal istithna'u ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Mengeluarkan apa-apa yang kalau seandainya itu tidak ada istitsna tersebut maka sesuatu tersebut masuk ke dalam kalam. Ya, ini misalkan kita ambil contoh ja'al qaumu illa zaidan. Kalau seandainya enggak ada illa maka kalimatnya berhenti di ja'al qaumu. Maka itu berarti apa? Apa kesimpulannya? Zaid datang atau tidak? Kalau kita mengatakan ja'al qaumu, orang-orang datang. Kita simpulkan Zaid datang, ya. Jadi seandainya tidak ada istitsna, seandainya tidak ada pengecualian, Zaid itu masuk hukumnya dalam al-qaum. Yani kita katakan dia datang. Tapi karena ada istitsna ja'al qaumu illa Zaidan, orang-orang datang kecuali Zaid, maka kita simpulkan bahwa Zaid itu yakni hukumnya berbeda dengan al-qaumu. Zaidnya tidak datang, ya. Taib. Maka ini adalah yakni makna dari definisi ini. Ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Yani mengeluarkan sesuatu yang seandainya tidak ada istitsna maka itu akan masuk dalam kalimat tersebut. Atau la dakhala fil am, sesuatu tersebut akan masuk dalam hukum umum. Ya, akan masuk dalam hukum umum. Nah, jadi kita lihat istitsna ini. Contohnya misalkan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Ya, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin. Al-insan, ada al di situ, mufrad yang ditambahi al di depannya, dia bermakna umum. Jadi ayat tersebut innal insana lafi khusrin, ayat tersebut bermakna umum. Seluruh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Habis itu Allah Subhanahu wa taala membuat pengecualian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ini saling menasihati untuk bersabar. Maka kita lihat di sini karena adanya pengecualian, maka pengecualian ini adalah pengkhususan, takhsis. Ya, mengeluarkan. Ya, ini maksudnya adalah memang dari awalnya yakni orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, maka dia tidak akan terkena hukum al-khasar atau khusran, yaitu merugi. Ya, jadi kita lihat di sini ini contoh istitsna, pengecualian menggunakan illah. Tentunya pengecualian tidak hanya menggunakan illah, akan tapi illah itu adalah ummul bab. Illah itu adalah induk dari bab istitsna ini. Betul tidak? Bisa menggunakan apa saja, hasya, ada, siwa, suwa, dan seterusnya. Itu dibahas di nahwu. Nah, sekarang kita lihat, yakni masih ingat pembahasan di Al-Jurumiyah? Hah? Baik. Nah, sekarang kita lihat di sini al-istitsna. Ketika kita renungkan tadi, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Antara innal insana lafi khusr, antara ayat ini dengan ayat berikutnya. Ini beda ayat atau ayat yang sama? Beda ayat, betul tidak? Tapi masih rangkaian kalimat yang sama, sehingga ini dianggap sebagai muttasil. Jadi walaupun beda ayat, akan tapi karena dianggap, ya ini tidak hanya dianggap, itu memang masih dalam rangkaian satu kalimat yang sama,
maka ini adalah taksis muttasil, taksis yang bersambung. Jadi sesuatu yang mengkhususkan itu nyambung dengan sesuatu yang umum, walaupun beda ayat. Ya, karena itu langsung disebutkan. Yang satunya ayat 2, satunya ayat 3. Jadi nyambung. Baik. Berbeda kalau misalkan satunya ayat 2, habis itu nanti ini di surat yang sama tapi itu di ayat ke sekian puluh misalkan. Sudah banyak kalimat-kalimat lain yang ya, maka tentunya ini hukumnya berbeda. Akan tapi tentunya kalau pakai illa ya nggak boleh dijauhkan antara illa dengan antara mustathna dengan mustathna minhu. Baik, antum ingat istilah mustathna dan mustathna minhu. Ja'al qaumu ila Zaidan, mana yang mustathna? Zaidan. Mana mustathna minhu? Al-qaumu. Baik. Nah, sekarang kita lihat ini contoh istitsna. Sekarang kita masuk pada perkataan penulis, wa inna ma yasihhu bi syarti ayyabqa minal mustathna minhu syai'. Istitsna itu sah dengan syarat bahwa tetap ada yang tersisa dari mustathna minhu. Dengan syarat tetap ada yang tersisa dari mustathna minhu. Contohnya misalkan kalau seseorang berkata ma indi asyara illa asyara. Aku tidak punya 10, misalkan 10 rial, kecuali 10 rial. Gimana itu pengecualian seperti itu? Ja'al qaum illal qaum. Orang-orang datang kecuali orang-orang. Gimana maksudnya? Ha? Maka kalau ada pengecualian seperti ini, istitsna seperti ini, di mana jadi ada sesuatu yang umum, habis itu ada sesuatu yang dikecualikan. Dari sesuatu yang umum ini sebagiannya dikecualikan gitu ya. Kalau sesuatu yang mengecualikan ini semuanya, himpunan awal semuanya dikecualikan, berarti gimana kalimatnya? Istitsnanya enggak sah. Sehingga kalau ada kalimat ja'al qaum ilal qaum, maka ilal qaum yang itu enggak berlaku. Titik sampai ja'al qaum. Sampai sini jelas? Nah, sehingga kita lihat ini diantara syarat, ya ini tentunya dari yakni uslubnya orang Arab ketika mereka berbicara itu mereka tidak membuat struktur kalimat seperti ini. Ana tidak memiliki 100.000 kecuali cuma 10.000. Nah, itu masih oke. Ana tidak punya 100.000 kecuali 100.000. Gimana maksudnya itu? Ya, jadi tidak ada yang berbahasa seperti ini. Wa min syartihi ayyakuna muttasilan bil kalam. Di antara syaratnya adalah istitsna itu adalah nyambung dalam satu pembicaraan. Tidak boleh ada jeda terlalu lama. Jadi misalkan ketika orang berkata ja'al qaumu, habis itu 3 hari kemudian dia berkata illa Zaid, illa Zaidan. Maka ini kalau ada yakni delay, maka itu adalah tidak sah istitsnanya, ya. Tidak sah istitsnanya. Nah, ini nanti akan berpengaruh kalau misalkan seseorang itu melaksanakan akad. Ya, akad jual beli atau apa dan seterusnya. Ana jual kepada antum ya ini, kemudian habis itu 3 hari kemudian kecuali misalkan gitu ya. Jadi ini tidak sah pengecualiannya. Karena apa? Karena sudah terlalu lama. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa selama istitsnanya itu berada pada majelis yang sama, maka itu masih diterima. Jadi misalkan orang tersebut berkata ja'al qaumu, habis itu diam sejenak, selama dia masih di majelis yang sama,
kemudian dia berkata illa Zaidan, maka ini diterima. Baik. Ala kulli hal ini Allah alam tentunya ini nanti akan berpengaruh di masalah fikih ya. Ketika istithna'nya itu terlalu lama. Orang bersumpah misalkan, ana bersumpah tidak akan minum air kecuali air. Ya kan enggak sah, betul tidak? Yang tadi kita sebutkan. Ana bersumpah tidak akan minum air. Habis itu 3 hari kemudian misalkan, kecuali yakni air dari misalkan terserah mana gitu ya, sumber mana begitu. Nah jadi kalau pengecualiannya itu jauh, maka tidak diterima. Maksud Anda adalah ini nanti akan berpengaruh kepada penetapan apakah akad itu sah atau tidak, apakah sumpah itu bagaimana sumpahnya dan seterusnya. Tadi cuma contoh ya, tadi cuma contoh. Di masalah yang real nanti kita akan ketemu masalah-masalah yang besar yang terkait dengan masalah istithna dan sebagainya. Termasuk yakni hubungan dan suami istri, talak dan seterusnya. Ana ceraikan antum kecuali gitu-gitu. Yakni antum tidak akan terbayang bagaimana variasinya, bagaimana anehnya kasus-kasus di dunia real dalam masalah-masalah seperti ini. Baik, wa yajuzu taqdimul mustathna 'alal mustathna minhu. Jadi mustathna itu boleh mendahului mustathna minhu. Contohnya misalkan ja'al qaumu ila Zaidan, habis itu dibalik illa Zaidan ja'al qaumu. Nah, ini boleh. Wa yajuzu istithna minal jinsi wa min ghairihi. Boleh pengecualian dari jenis yang sama atau dari selainnya. Boleh pengecualian dari jenis yang sama atau dari selainnya, yakni jenis yang lain. Apa contohnya? Contohnya misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis." Ya, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Jadi para malaikat itu bersujud semuanya, kulluhum ajma'un. Semuanya mereka bersujud illa iblis, kecuali iblis. Aba yakuna ma'as sajidin. Dia itu enggan, dia itu menolak untuk termasuk orang-orang yang bersujud. Jadi di sini kita lihat di ayat sebelumnya fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ini lafaz umum, seluruh malaikat. Ya, lafaz umum. Habis itu ditekankan kulluhum ajma'un. Ini menunjukkan bahwa apa? Seluruh malaikat, ini umum, seluruh malaikat sujud kepada Nabi Adam ketika itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa iblis, kecuali iblis. Pertanyaannya adalah iblis termasuk malaikat atau bukan? Ya, iblis termasuk malaikat atau bukan? Bukan, ya, iblis itu termasuk jin. Sehingga kita lihat di sini pengecualiannya itu iblis dikecualikan dari para malaikat. Jadi berdasarkan pendapat yang disebutkan oleh penulis ini, maka istithna pengecualian itu boleh dari jenis yang sama atau dari jenis yang berbeda. Walaupun pendapat ini kemudian dibantah oleh para ulama yang lain, yakni pengecualian itu harus dari jenis yang sama. Tidak ada orang Arab mengatakan ja'al qaumu illa himaron. Orang-orang datang kecuali keledai. Yani, kita tidak sedang melakopi salah seorang sebagai keledai, bukan maksudnya. Tapi maksudnya nggak ada orang Arab yang berbahasa demikian. Adapun ayat ini, maka ulama yang tidak sependapat dengan pendapatnya penulis di sini, ya ini adalah khilaf yang masyhur dalam masalah ini. Para ulama yang tidak sependapat, mereka berkata bahwa perintah untuk bersujud itu berlaku untuk malaikat dan iblis. Jadi ini semuanya maksudnya. Ini dianggap
keseluruhan, yakni umumnya itu yakni malaikat dan iblis. Habis itu ayat sebelumnya itu menjelaskan bahwa ini seluruh yang terkena khitab, terkena perintah tersebut, malaikat seluruhnya bersujud kecuali iblis. Nah, jadi maksudnya adalah ini bukan sedang mengecualikan iblis dari para malaikat, akan tapi mengecualikan iblis dari seluruh orang-orang yang mendapatkan perintah untuk bersujud kepada Nabi Adam, yaitu malaikat dan iblis. Taib, jadi ala kulli hal, tentunya pendapat yang pertama tadi itu lebih sebenarnya lebih zahir, pendapat yang disebutkan oleh penulis lebih zahir, karena zahirnya adalah fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, ini adalah lafaz umum, illa iblis, kecuali iblis. Itu zahirnya adalah makna yang lebih dekat adalah ini mengecualikan sesuatu dari yang bukan jenisnya. Taib, itu yang lebih zahir. Adapun orang Arab tidak menggunakan makna yang demikian atau uslub yang demikian, maka cukup satu ayat di Al-Quran itu sudah cukup. Ala kulli hal, ini adalah khilaf yang memang masyhur ya, dan secara produk hukum nanti di fikih ya tidak begitu banyak perbedaan. Allahu a'lam. Baik, kemudian wa syartu yajuzu ay yataqaddama 'ala al-masyrut. Syarat. Nah, sekarang kita masuk pada syarat, yaitu takhsis bisyart, pengkhususan dengan syarat. Nah, pengkhususan dengan syarat ini termasuk takhsis muttasil. Ya, sebagaimana yang tadi disebutkan oleh penulis. Jadi, ketika mentakyid bisyarat, membatasi sesuatu dengan syarat, maka ini adalah yakni contoh dari takhsis. Nah, ini tentunya misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Illam yakul lahunna walad. Ada in. Jadi ketika ada kata-kata semacam in, atau kemudian misalkan mata, atau kata-kata yang lain begitu ya, maka ya in, mata, aina, ma, atau man, maka ini adalah syarat. Jadi ketika ada syarat tersebut, maka ini adanya syarat itu berarti mengkhususkan. Berarti hukum tersebut terpenuhi ketika ada syarat tersebut. Nah, ini berarti apa? Takhsis. Ini mengkhususkan. Mengkhususkan hukum hanya pada yang memenuhi syarat tersebut. Baik. Jadi kalau syaratnya ada, maka hukumnya ada. Kalau syaratnya tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Nah, sekarang kita lihat di sini, penulis kemudian berkata, yajuzu ay taqaddama 'alal masyrut. Syarat itu boleh untuk mendahului masyrut, untuk mendahului apa yang disyaratkan. Ya, contohnya misalkan in ja'a Zaidun saukrimuhu, misalkan begitu ya. Kalau Zaid datang, maka aku akan memuliakannya. Ini berarti apa? In ja'a Zaidun, berarti syaratnya duluan, betul tidak? Atau syaratnya belakangan. Saukrimu Zaidan in ja'a, aku akan memuliakan Zaid kalau dia datang. Jadi boleh syarat itu ketika dia, ini kan disebut takhsis muttasil, masih dalam satu rangkaian kalimat. Antara syaratnya di belakang atau syaratnya di depan, tidak masalah. Ya, tidak masalah.
Kemudian wal muqayyadu bis sifah yuhmalu alaihi al mutlaq. Karraqabah quyyidat bil iman fi ba'dil mawadi' wa utliqat fi ba'dil mawadi' fayuhmalul mutlaq 'alal muqayyad. Muqayyad dengan sifah, maksudnya ini adalah taksis yang ketiga, taksis mutasil yang ketiga, yaitu membatasi dengan sifat. Nah, sifat yang dimaksud oleh para usuliyin itu bukan sifat dalam ilmu nahwu. Sifat dalam ilmu usul, yakni contohnya dalam masalah ini, lebih umum daripada istilah sifat mausuf di ilmu nahwu. Sifat menurut usuliyin itu bisa mencakup hal, bisa mencakup mudhaf ilaih, bisa mencakup dzarf, bisa mencakup yakni misalkan badal misalkan, ya. Jadi sifat di sini umum, tidak hanya terbatas pada sifat yang ada di ilmu nahwu. Nah, contohnya misalkan sabda Nabi Muhammad SAW fi sa'imatil ghanam az-zakah. Ada zakat pada sa'imatil ghanam, yaitu kambing yang sa'imah. Apa itu sa'imah? Ada yang masih ingat di kitab zakah? Bahasan di kitab zakah. Bahimatul an'am itu harus dikeluarkan zakatnya dengan syarat kalau dia itu sa'imah. Ada yang ingat? Yang di Zoom? Tidak ada yang ingat, tidak ada yang murojaah. PR. Tapi antum ingat tidak? Itu sudah dibahas. Itulah penyakit tulab. Ya. Jadi ini PR. Apa yang dimaksud dengan sa'imah? Nah, jadi kita lihat fi sa'imatil ghanami itu mudhaf ilaih, sa'imatil ghanami. Mudhaf ilaih, tapi ini masuk dalam pembahasan sifah di ilmu usul. Padahal kalau di ilmu nahwu ini bukan sifah. Sa'imatil ghanami, ya, ini mudhaf ilaih. Nah, mudhaf ilaih. Tapi ini adalah penghususan dengan sifat. Hanya ghanam, hanya bahimatul an'am yang memiliki sifat sa'imah yang kemudian dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak, maka tidak. Nah, jadi ini makanya termasuk taksis. Taksis muttasil. Kenapa muttasil? Karena masih dalam satu rangkaian kalimat. Contohnya yang lain, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yaitu wajib bagi orang-orang untuk berhaji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila. Ini badal. Man istata'a ilaihi sabila, man di situ badal. Kan tapi ini masuk dalam pembahasan sifat. Dikecualikan. Para usuliyin mengatakan ini berarti mengecualikan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti, wajib bagi manusia, wajib bagi orang-orang, ini umum. Habis itu dikhususkan. Yani yaitu man istata'a ilaihi sabila, yaitu orang-orang yang mampu untuk mengerjakan ibadah haji tersebut. Baik, jadi ini adalah badal, tapi ini masuk dalam pembahasan sifat di sini. Nah, sekarang ini pembahasan sebenarnya, pembahasan lafaz al-mutlaq. Jadi ada al-am, ada al-khas, ada al-mutlaq, dan ada al-muqayyad. Am itu umum, lawannya adalah khas, sesuatu yang khusus. Sedangkan mutlak lawannya adalah muqayyad. Mutlak itu apa? Tidak dibatasi oleh sifat tertentu.
Muqayyad itu apa? Dibatasi oleh sifat tertentu. Jadi bedakan antara am dengan mutlak. Kalau am, ya tentunya di sini ya contohnya misalkan, walaupun ini nanti sebenarnya anak rencananya akan menjelaskan mungkin perbedaan di pertemuan berikutnya insyaallah ya. Mungkin nanti saja. Kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan lafaz ini, yakni yuhmalu alaihil mutlaq. Wal muqayyad bisifah yuhmalu alaihil mutlaq. Mungkin fokus itu saja dulu supaya antum belajarnya tidak begitu susah. Jadi wal muqayyadu bisifah yuhmalu alaihil mutlaq. Ada lafaz yang mutlak, ada dalil yang berisi lafaz yang mutlak, tidak dibatasi oleh sifat tertentu. Sedangkan kemudian ketika kita menemukan dalil lain yang ada lafaz yang tadi, lafaz yang sama, tapi di dalil yang kedua ini ada pembatasan dengan sifat tertentu. Maka apa yang harus dilakukan? Nah, sekarang kita tanya dulu, kita rinci. Kita tanyakan, apakah hukumnya sama atau tidak antara dalil yang mutlak dengan lafaz yang mutlak dengan lafaz yang muqayyad tadi? Apakah hukumnya sama? Ada dua kemungkinan, sama atau berbeda. Sekarang ambil kemungkinan pertama, yaitu hukumnya berbeda. Hukumnya berbeda antara mutlak dengan muqayyad tersebut. Contoh, langsung contoh supaya mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Jadi, basuhlah wajah kalian dan tangan-tangan kalian hingga siku. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian hingga kedua mata kaki. Di sini kita lihat disebut wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tangan kalian hingga siku. Ini lafaz muqayyad. Kenapa disebut lafaz tangan? Tapi habis itu diberikan keterangan tambahan sampai siku. Basuhlah tangan sampai siku. Ini berarti lafaz muqayyad. Ada pembatasan dengan sifat tertentu. Ini contoh dalil yang berisi lafaz muqayyad. Sekarang ada dalil lain yang berisi lafaz mutlak. Gak ada takkidnya, gak ada pembatasannya. Apa dalil tersebut? Dalilnya adalah famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ini tayamum. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Disebut tangan di situ. Betul tidak? Tangan di masalah tayamum, di ayat tayamum disebutkan secara mutlak, gak ada pembatasan. Apakah sampai siku? Gak ada, cuma wa aydikum, famsahu biwujuhim wa aydikum. Ya, usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Cuma sampai tangan saja. Gak ada takyid tertentu. Habis itu di ayat wudu itu disebutkan takyid sampai siku. Basuhlah tangan sampai siku. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita berlakukan kaidah hamlul mutlaq alal muqayyad? Hamlul mutlaq alal muqayyad, yaitu membawa yang mutlak kepada yang muqayyad. Maksudnya adalah kita pahami lafaz yang mutlak itu sama maknanya dengan lafaz yang muqayyad. Jadi kalau di ayat wudu yang muqayyad tadi tangan sampai siku, di ayat tayamum yang mutlak cuma disebut tangan, basuhlah usaplah tangan saja. Kalau kita terapkan kaidah hamlul mutlaq alal muqayyad, maka kita katakan ketika tayamum kita mengusap tangan itu sampai siku juga.
Karena kita memahami lafadz yang mutlak itu dengan lafadz yang muqayyad di dalil yang lain. Ya, karena kita pahami lafadz yang mutlak tadi dengan lafadz yang muqayyad di dalil yang lain. Nah, jadi ya ini adalah kalau kita menggunakan kaidah tersebut. Tapi dalam masalah ini kita tidak membawa yang mutlak kepada yang muqayyad. Kenapa? Karena hukumnya berbeda. Yang ayat wudu hukumnya apa? Tangan tersebut wajib untuk dibasuh. Yang ayat tayamum hukumnya apa? Tangan tersebut wajib untuk diusap. Jadi namanya tayamum kan diusap, bukan, nggak ada membasuh dengan tanah. Basuh itu dengan air. Nah, sehingga hukumnya berbeda, sehingga kita tidak terapkan kaidah hamlul mutlak alal muqayyad. Sekarang kemungkinan kedua adalah hukumnya sama antara mutlak dan muqayyad. Hukumnya sama. Nah, kalau hukumnya sama, maka nanti dirinci sebabnya sama atau tidak. Sebabnya sama atau tidak. Hukumnya sama, sebabnya sama. Contohnya misalkan man lam yajidin na'lain falyalbis al-khuffain. Barang siapa yang tidak memiliki dua sandal, maka pakailah dua khuf. Ini kasusnya apa? Ketika orang ihram. Di riwayat yang lain, di lafaz yang lain, falyalbisil khuffain wal yaqta'huma asfal minal ka'bain. Wal yaqta'huma asfala minal ka'bain. Ya, pakailah kedua khuf, kenakanlah kedua khuf dan potonglah lebih rendah dari kedua mata kaki. Ada tambahan keterangan di riwayat yang kedua. Betul tidak? Ada potong di bawah dua mata kaki. Khufnya tersebut dipotong hingga di bawah dua mata kaki. Yani bagi orang yang ihram nggak boleh pakai khuf hukum asalnya. Tapi kalau dia nggak punya sendal, maka boleh pakai khuf. Tapi ada dua riwayat di sini. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ini hukumnya sama, yaitu apa? Bolehnya pakai khuf. Sebabnya sama, yaitu apa? Gak nemu sandal, gak punya sandal, sehingga hamlul mutlak alal muqayyad. Hamlul mutlak alal muqayyad. Ini jelas karena sebabnya sama, hukumnya sama. Satu konteks. Jadi khalas, digabung aja berarti. Betul tidak? Sekarang kalau hukumnya sama, sebabnya berbeda, gimana? Maka boleh kita terapkan hamlul mutlak alal muqayyad. Sebabnya berbeda, tapi selama hukumnya sama, maka orang Arab itu memberlakukan kaidah hamlul mutlak alal muqayyad. Dan ini yang disebutkan oleh penulis, contoh yang disebutkan oleh penulis, yaitu karraqabah qayyidat bil iman fi ba'dil mawadi' wa utliqat fi ba'dil mawadi' fayuhmalul mutlak alal muqayyad. Seperti raqabah, seperti budak, dibatasi dengan iman, diberikan keterangan tambahan yaitu budak yang beriman. Di sebagian tempat diberikan keterangan budak yang beriman. Akan tapi wa utliqat fi ba'dil mawadi', akan tapi di tempat yang lain utliqat, yakni tidak diberikan keterangan tambahan, tidak diberikan keterangan beriman. Fayuhmalul mutlak alal muqayyad, maka yang mutlak itu dibawa kepada yang muqayyad. Nah, contoh contoh misalkan yang raqabah yang ditakyid dengan iman, budak, membebaskan budak, yakni budak yang beriman, itu berarti ada keterangan beriman di situ, membebaskan budak yang beriman. Ini contohnya ketika orang itu melakukan pembunuhan secara khata', secara yakni tidak sengaja. Wa maka lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara tidak sengaja, secara khata',
fatahriru raqabatin mu'minah. Maka kafarahnya adalah membebaskan budak yang beriman. Disebut di situ beriman. Tapi di kafarah yamin misalkan, atau di kafarah zihar, kafarah yamin dan kafarah zihar, maka tidak disebutkan mukminah. Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Selesai ayatnya, fatahriru raqabah. Yani selesai rangkaian fatahriru raqabah. Enggak ada tambahan mukminah. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, ketika seseorang melakukan zihar atau dia bersumpah, habis itu dia mau bayar kafarah atas sumpahnya tersebut, apakah kemudian dia harus bebaskan budak yang beriman atau sebarang budak walaupun budaknya itu kafir? Apakah kita melakukan hamlul mutlaq alal muqayyad? Maka kita lihat, ini hukumnya sama atau berbeda? Hukumnya sama. Budak tersebut harus diapain? Dibebaskan, hukumnya sama. Sekarang sebabnya sama atau tidak? Sebabnya berbeda. Yang satu kafaratul qatl, yang satu lagi kafaratul zihar dan kafaratul yamin. Jadi walaupun sebabnya berbeda, maka kita katakan karena hukumnya sama, maka hamlul mutlaq alal muqayyad. Yang mutlak itu dibawa kepada yang muqayyad. Jadi yang harus dibebaskan adalah budak yang beriman. Taib. Jadi ini maksudnya adalah wal muqayyad bisifah yuhmalu alaihil mutlaq. Ini kaidah. Wal muqayyad bisifah yuhmalu alaihil mutlaq. Sesuatu yang muqayyad dengan sifat tertentu, sesuatu yang dibatasi dengan sifat tertentu, maka yang mutlak itu dibawa kepadanya. Ini kita pahami lafaz yang mutlak itu seolah-olah ada tambahan juga di lafaz yang mutlak itu. Jelas ini? Baik, insyaallah sampai situ saja. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas takhsis munfasil dan juga masih tambahan pembahasan tentang tadi perbedaan antara am dengan mutlak ya. Apa perbedaan lafaz yang am dengan lafaz yang mutlak? Nanti insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.